Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Permajono, NIM 97. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 6 dari 12 prinsip animasi untuk memenuhi tugas praktikum teknik animasi. Kita lanjut, yang pertama adalah squeeze and stretch. Squeeze and stretch berguna untuk menunjukkan volume, berat objek, efek gravitasi, serta gerakan pada sebuah objek, sehingga gerakan objek tersebut akan kelihatan lebih nyata. Contohnya adalah seperti GIF yang ada di bawah ini, di mana kubus ini akan stretch atau menjadi panjang, kemudian memipih. Kemudian kedua adalah anticipation. Anticipation adalah persiapan sebelum aksi yang diikuti oleh sebuah aksi, kemudian penyelesaian aksi tersebut. Sama seperti pengertiannya, antisipasi. Artinya ini adalah gerakan-gerakan sebelum objek atau benda itu bergerak ke mana gitu. Contohnya adalah objek dari balok tersebut, di mana sebelum berguling ini akan bergerak ke kiri ke kanan sehingga akan berguling lagi. Yang ketiga adalah staging. Staging dapat mengarahkan perhatian audiens pada cerita atau ide yang dibuat. Tujuannya adalah untuk mengarahkan mata penonton agar fokus pada sesuatu yang penting. Dalam animasi kita juga perlu fokus pada objek yang akan disorot lebih utama, yang berupa itu objek utamanya itu. Contohnya animasinya adalah seperti ini. Contoh animasi balok yang akan menjadi fokus utama oleh penonton. Yang keempat adalah stretch ahead action dan pose to pose. Pembuatan gambar dalam animasi spontan yang dimulai dari gambar pertama sampai gambar terakhir yang dilakukan oleh seorang animator. Adanya perbedaan ukuran, volume, dan proporsi dengan metode ini yang akan menciptakan ilusi dan gerakan yang akan lebih cair dan dinamis. Contoh dari animasinya adalah di bawah itu ya. Contohnya dari benda berbentuk kubus, kemudian akan menjadi benda dengan bentuk bola dan akan menjadi piramid. Itu memiliki gerakan-gerakan yang berbeda-beda atau yang disebut sebagai pose to pose. Dan pada prinsip ini memiliki 3 inti utama, yaitu ukuran, volume, dan proporsi. Selanjutnya kelima adalah follow drop and overlapping action. Follow drop dan and overlapping action adalah gerakan akhiran sebuah aksi, tetapi yang lain seperti lengan, rambut panjang, pakaian, dan lain-lain masih bergerak dalam beberapa frame. Contohnya adalah pergerakan dari benda di bawah itu, di mana benda tersebut akan bergerak dari kanan ke kiri, tapi benda yang bergerak dulu itu yang bawahnya, sehingga yang atasnya juga akan ikut bergerak, tetapi tidak langsung ikut bergerak menjadi balok yang satu gitu, tapi ada animasinya seperti itu, seperti akan membelok sedikit ke belakang dan akan maju perlahan gitu. Yang keenam adalah slow in and slow out. Slow in and slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in biasanya ditempatkan pada awal pose, dan slow out biasanya ditempatkan pada akhir suatu gerakan atau pose. Contohnya adalah gerakan itu, yang dimana ada beberapa itu ya gerakan. Yang pertama itu dipercepat, kemudian di tengah netral, dan terakhir itu diperlambat. Demikian penjelasan dari saya. Untuk sisanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nur Azura, NIM 079, kelas 6C, Pendidikan Informatika. Di sini saya akan melanjutkan dari 12 prinsip dasar animasi sebelumnya, yang mana di sini selanjutnya ada prinsip animasi arcs, yang mana prinsip arcs ini merupakan sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya yang bergerak sesuai pola, yang mana pergerakan ini akan lebih terlihat realistik dengan cara memungkinkan gerakan ini lebih halus, jadi terlihat lebih nyata seperti itu. Untuk contohnya mungkin seperti ini. Ketika ada
manusia atau animasi makhluk hidup yang akan berjalan seperti ini. Maka ketika akan melangkah ke langkah selanjutnya, hal ini digambar lebih jelas sehingga akan terlihat bentukan lengkungan seperti ini digambar sampai selesai menapak ke langkah selanjutnya. Nah, seperti ini lengkungannya. Nah, seperti itu yang mana nanti animasi akan terlihat lebih realistik. Itulah prinsip dari ARCS seperti itu. Kemudian selanjutnya ada secondary action, yang mana secondary action ini merupakan prinsip animasi yang berfungsi sebagai penguat gerakan utama agar terlihat lebih nyata. Yang mana misalkan ada animasi manusia yang sedang marah. Ketika animasi ini sedang marah, misal berada di dalam kelas memarahi temannya. Nah, ketika marah, ekspresi akan marah. Kemudian ada secondary action, yang mana secondary action ini tambahan gerakan tambahan, seperti mungkin si animasi ini akan menggebrak meja, brak, seperti itu. Nah, itu merupakan secondary action yang menandakan bahwa dia marah, seperti itu, sebagai penguat kalau dia sedang marah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada prinsip animasi timing dan spacing, yang mana timing dan spacing ini menentukan waktu atau kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Misal ada buah apel yang jatuh dari pohonnya, ini buah apel, misalnya contohnya seperti ini. Ketika buah apel jatuh dari pohonnya, pada detik berapa si buah apel ini jatuh yang dimaksud dengan timing. Jadi mungkin ada di detik keempat, mungkin 1, 2, 3, 4 buah apel jatuh, ini yang dimaksud timing. Kemudian untuk buah apel jatuh ini turun ke tanah berapa detik, ini yang dimaksud spacing atau percepatan atau perlambatan dari sebuah gerakan buah apel ini jatuh. Nah, seperti ini, misal untuk percepatannya ada 5 detik mungkin, 1, 2, 3, 4, 5 jatuh. Nah, ini yang dimaksud spacing. Kemudian pada detik keberapa sebuah apel jatuh ini ke tanah, ini yang dimaksud timing, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada prinsip exaggeration, yang mana ini merupakan upaya bentuk mendramatisir animasi, yang mana gerakannya ini dilebih-lebihkan atau hiperbola. Jadi untuk contohnya, misal ketika animasi ini sedang meneropong sesuatu di sana, biasanya gerakan biasanya atau naturalnya, realistiknya itu meneropong seperti biasa, seperti ini. Tapi ketika di exaggeration ini biasanya digunakan untuk animasi komedi, yang mana dilebih-lebihkan atau dihiperbola, jadi gerakannya mungkin akan lebih mendramatisir seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dilebihkan atau hiperbola. Kemudian selanjutnya ada prinsip dasar animasi solid drawing, yang mana di sini akan menghasilkan gambar yang lebih peka. Peka yang dimaksud ini adalah sadar akan terhadap komposisi, anatomi, berat, pencahayaan, dan keseimbangan gambar yang digambar oleh seorang animator. Mungkin untuk contoh bendanya, mouse. Sebentar, saya ambilkan mouse. Di sini ketika mouse menghadap ke depan, maka komposisi, anatomi, berat, dan pencahayaannya seperti ini. Jadi sesuai dengan gambar sesuai mouse aslinya, seperti ini. Kemudian untuk tampak dari 3/4-nya seperti ini, berat atau anatominya seperti ini. Kemudian untuk terlihat dari samping, maka seperti ini. Jadi nanti animasi akan terlihat lebih realistik. Jadi anatomi, berat, dan pencahayaannya itu akan terlihat jelas seperti ini. Perbedaannya nanti digambar dari 3/4 seperti ini, kemudian dari setengahnya seperti ini, kemudian dari depan bentuknya akan seperti ini. Kemudian yang terakhir ada prinsip animasi appeal, yang mana prinsip animasi appeal ini kita membentuk atau membuat sebuah animasi ini dengan karakter yang lebih menarik. Nah, menarik ini tidak harus terlihat
terlihat lucu, tetapi menarik ini mulai dari penampilan, kemudian warna dan bentuk dari animasi ini terlihat menarik di mata orang. Misalnya contohnya dari kartun SpongeBob. Di sini mungkin orang berpikiran kartun SpongeBob ini adalah sponge atau sponge yang biasa dibuat untuk cuci piring di rumah. Tapi kenyataannya di dalam SpongeBob ini adalah makhluk hidup yang berada di laut yang bernama sponge. Jadi itu adalah bentuk dari apel itu sendiri yang dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat menarik di mata orang.